Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas formasi sosial kami. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 10 orang yang terdiri dari saya sendiri Afif Arazak, kemudian Gaby Fernando, Mutiara Rahmi, Dian Eka Safitri, Yumi Randa, Oksela, Mulpa, Kairani, Wahyu Triandita, dan Dendi Zulfarel. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pelayanan kefarmasian di rumah atau home care. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan merupakan wujud pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bertambah menjadi pelayanan yang berkomprehensif berbasis pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut adalah melalui pelayanan kefarmasian di rumah, yaitu pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu lama, seperti penggunaan obat-obat kardiovaskuler, diabetes, TB, asma, dan obat-obat untuk penyakit kronis lainnya. Pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan lagi definisi apa sih home care. Nah, definisi pelayanan kefarmasian itu adalah pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker adalah pendampingan pasien oleh apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien atau keluarganya. Pelayanan kefarmasian di rumah terutama untuk pasien yang tidak atau belum dapat menggunakan obat dan atau alat kesehatan secara mandiri, yaitu pasien yang memiliki kemungkinan mendapatkan risiko masalah terkait obat, misalnya komorbiditas, lanjut usia, lingkungan sosial, karakteristik obat, kompleksitas pengobatan, kompleksitas penggunaan obat, kebingungan atau kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggunakan obat atau alat kesehatan agar tercapai efek yang terbaik. Sedangkan tujuan dan manfaat. Nah, di sini ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya yang pertama adalah terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan. Yang kedua, terwujudnya komitmen, keterlibatan dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat atau alat kesehatan yang tepat. Yang ketiga, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien, dan keluarganya. Lalu tujuan umumnya adalah tercapainya keberhasilan terapi obat. Manfaat 1 bagi pasien. 1. Terjaminnya keamanan, efektivitas dan keterjangkauan biaya pengobatan. 2. Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan penggunaan obat serta alat kesehatan. 3. Terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan. 4. Terselesaikannya masalah penggunaan obat serta alat kesehatan dalam situasi tertentu. 2. Bagi apoteker, pengembangan kompetensi apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah. 2. Pengakuan profesi kefarmasian oleh masyarakat kesehatan, masyarakat umum, dan pemerintah. 3. Terwujudnya kerjasama antara profesi. Prinsip-prinsip pelayanan kefarmasian di rumah atau home care. 1. Pengelolaan pelayanan kefarmasian di rumah dilaksanakan oleh apoteker yang kompeten. 2. Pengaplikasian peran sebagai pengambilan keputusan profesional dalam pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan. 3. Memberikan pelayanan kefarmasian di rumah dalam rangka meningkatkan kesembuhan dan kesehatan serta pencegahan komplikasi. 4. Menjunjung tinggi kerahasiaan dan persetujuan pasien. 5. Memberikan rekomendasi dalam rangka keberhasilan pengobatan. 6. Melakukan telaah atau review atas penata laksanaan pengobatan. 7. Menyusun rencana pelayanan kefarmasian berdasarkan pada diagnosa dan informasi yang diperoleh
oleh dari tenaga kesehatan dan pasien atau keluarga. 8. Membuat catatan menggunakan obat pasien atau patient medication record serta sistematis dan kontinu, akurat, dan komprehensif. 9. Melakukan monitoring penggunaan obat pasien secara terus-menerus. Serta lanjutannya, 10. Bertanggung jawab kepada pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang bermutu melalui pendidikan, konseling, koordinasi dengan tenaga kesehatan lainnya. 11. Memelihara hubungan di antara anggota tim kesehatan untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim saling mendukung dan tidak tumpang tindih. 12. Berpartisipasi dalam aktivitas penelitian untuk pengembangan pengetahuan pelayanan kefarmasian di rumah. Pelayanan yang dapat diberikan apoteker. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh apoteker meliputi 1. Penilaian atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan. 2. Identifikasi kepatuhan dan kesepahaman terapeutik. 3. Penyediaan obat dan atau alat kesehatan. 4. Pendampingan pengolahan obat dan atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin, dan lain-lain. 5. Evaluasi penggunaan alat bantu pengobatan dan penyelesaian masalah sehingga obat dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara optimal. 6. Pendampingan pasien dalam menggunakan obat melalui infus atau obat khusus. 7. Konsumsi masalah obat. 8. Konsultasi kesehatan secara umum. 9. Dispensing khusus, misalnya obat khusus. 10. Monitoring pelaksanaan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, termasuk alat kesehatan pendukung pengobatan. 11. Pelayanan farmasi klinis lain yang diperlukan pasien. 12. Dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Peran apoteker. Kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah tidak dapat diberikan kepada semua pasien mengingat waktu pelayanan yang cukup lama dan keseimbangan. Oleh karena itu, diperlukan seleksi pasien dengan menentukan prioritas pasien yang dianggap perlu mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah. Pasien yang perlu dapat pelayanan kefarmasian di rumah antara lain pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat, dan efek samping obat. Pasien dengan terapi jangka panjang, misalnya pasien TB, HIV, atau AIDS. Salah satu kriteria atau lebih regimen obat sebagai berikut. Pasien minum obat 6 macam atau lebih setiap hari. Pasien minum obat 12 dosis atau lebih setiap hari. Pasien minum salah satu dari 20 macam obat dalam tablet satu yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan pasien kriteria. Pasien dengan 6 macam diagnosa atau lebih. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah meliputi 11 hal, yaitu penilaian sebelum dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah. 2. Penilaian dan pencatatan data awal pasien. 3. Penyeleksian produk, alat-alat kesehatan, dan alat tambahan yang diperlukan. 4. Menyusun rencana pelayanan kefarmasian di rumah. 5. Melakukan koordinasi penyediaan pelayanan. 6. Melakukan pendidikan pasien dan konseling. 7. Pemantauan terapi obat. 8. Melakukan pengaturan dalam penyiapan pengiriman, penyimpanan, dan cara pemberian obat. 9. Pelaporan efek samping obat dan cara mengatasinya. 10. Berpartisipasi dalam penelitian klinis obat di rumah. 11. Proses penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Kriteria penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Penilaian sebelum dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah. Apoteker harus memastikan bahwa untuk setiap pasien yang dirujuk mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah. Telah dilakukan penilaian kelayakan untuk pelayanan tersebut yang meliputi keluarga atau pendamping pasien setuju dan mendukung keputusan pemberian pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker. Keluarga atau pendamping pasien adalah orang yang akan diberikan pendidikan tentang cara pemberian pengobatan yang benar. Apoteker pemberian layanan memiliki akses ke rumah pasien. Adanya keterlibatan dokter dalam penilaian dan pengobatan pasien secara keseluruhan. Obat
yang diberikan tepat indikasi, dosis, rute, dan cara pemberian obat. Adanya uji laboratorium yang sesuai untuk dilakukan monitoring selama pelayanan kefarmasian di rumah. Adanya dukungan finansial dari keluarga untuk pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah. Yang kedua, penilaian dan pencatatan data awal pasien. Data awal pasien harus dicatat secara lengkap dalam catatan penggunaan obat pasien yang meliputi: pertama, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir pasien. Yang kedua, nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan emergensi. Yang ketiga, tinggi, berat badan, dan jenis kelamin pasien. Yang keempat, pendidikan terakhir pasien. Yang kelima, hasil diagnosa. Selanjutnya, hasil uji laboratorium, riwayat penyakit pasien, riwayat alergi, profil pengobatan pasien yang lengkap, obat keras dan OTC, imunisasi, dan obat tradisional. Selanjutnya, nama dokter, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Institusi atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah dan nomor telepon. Selanjutnya, rencana pelayanan dan daftar masalah yang terkait obat, jika ada. Selanjutnya, tujuan pengobatan dan perkiraan lama pengobatan dan indikator keberhasilan pelayanan kefarmasian di rumah. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, penyeleksian produk, alat-alat kesehatan, dan alat-alat tambahan yang diperlukan. Apoteker yang berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kefarmasian di rumah bertanggung jawab dalam menyeleksi alat-alat infus, obat tambahan, dan alat-alat tambahan seperti dressing kit, syringes, dan administration set. Faktor-faktor yang terlibat dalam memilih alat infus dan alat tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas dan kompatibilitas peralatan infus yang digunakan. Yang kedua, kemampuan alat infus menerima sejumlah volume obat yang tepat dan pelarut lain, serta dapat menyampaikan dosis dengan kecepatan yang tepat. Yang ketiga adalah kemampuan pasien atau pemberi layanan dalam mengoperasikan infus. Yang selanjutnya adalah adanya potensi komplikasi dan ketidakpatuhan pasien. Selanjutnya, waktu yang memungkinkan bagi pasien untuk menerima infus. Dan terakhir adalah fitur pengaman dari peralatan infus. Peran yang keempat yaitu menyusun rencana pelayanan kefarmasian di rumah, di mana dalam menyusun atau membuat rencana pelayanan kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah, apoteker dapat bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Dan sebaiknya rencana pelayanan kefarmasian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, gambaran masalah aktual dan masalah terkait obat dan cara mengatasinya. Yang kedua, gambaran dari hasil terapi yang dilakukan. Yang ketiga, usulan pendidikan dan konseling untuk pasien. Yang keempat, rencana khusus pelaksanaan monitoring dan frekuensi monitoring yang akan dilakukan. Rencana kefarmasian ini harus didokumentasikan dalam catatan penggunaan obat pasien. Yang kelima, melakukan koordinasi penyediaan pelayanan. Dalam hal ini, apoteker bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang berbagai pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat yang dapat digunakan oleh pasien sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pasien dan keluarga pasien tentang pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, mengkoordinasikan rencana pelayanan kefarmasian kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian di rumah kepada pasien berdasarkan jadwal kunjungan yang telah dibuat. Yang keempat, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sepanjang rentang perawatan yang dibutuhkan pasien.
Yang kelima, melaksanakan pelayanan kefarmasian berfokus dengan tujuan akhir, yaitu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien. Yang keenam, melakukan rujukan dan keputusan penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. 6. Melakukan pendidikan pasien dan konseling. Apoteker bertanggung jawab memastikan bahwa pasien menerima pendidikan dan konseling tentang terapi pasien. Apoteker harus mudah dihubungi jika ada pertanyaan atau munculnya permasalahan yang terjadi pada obat. Apoteker juga menyediakan informasi tambahan dalam bentuk tulisan untuk memperkuat informasi yang diberikan secara lisan. 7. Pemantauan terapi obat. Apoteker secara terus-menerus bertanggung jawab melakukan pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat pasien sesuai rencana pelayanan kefarmasian dan disampaikan semua hasilnya kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam pengobatan pasien. Hasil pemantauan ini didokumentasikan dalam catatan penggunaan obat. 8. Yaitu melakukan pengaturan dalam penyiapan pengiriman, penyimpanan, dan cara pemberian obat. Apoteker harus memiliki keterampilan yang memadai dalam pencampuran, pemberian, penyimpanan, pengiriman, dan cara pemberian obat dan penggunaan peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Pencampuran produk steril harus sesuai dengan standar yang ada. Apoteker menjamin bahwa pengobatan dan peralatan yang dibutuhkan pasien diberikan secara benar tepat waktu untuk mencegah terhentinya terapi obat. Selanjutnya juga, apoteker menjamin kondisi penyimpanan obat dan peralatan harus konsisten sesuai dengan petunjuk pemakaian baik selama pengiriman obat dan saat disimpan di rumah pasien. Yang kesembilan yaitu pelaporan efek samping obat dan cara mengatasinya. Apoteker melakukan pemantauan dan melaporkan hasil monitoring efek samping obat dan kesalahan pengobatan. Apoteker juga memastikan dokter telah mengonfirmasi setiap kemungkinan munculnya efek samping obat. Efek samping yang muncul dapat dijadikan indikator mutu pelayanan, dan monitoring efek samping obat harus menjadi bagian dari program pelayanan secara terus-menerus. Reaksi efek samping yang serius dan masalah terkait obat harus dilaporkan ke Badan POM RI. 10. Berpartisipasi dalam penelitian klinis obat di rumah. Apoteker sebaiknya berpartisipasi dalam penelitian klinis penggunaan obat di rumah yang diawali dengan penelitian di pelayanan kesehatan dan dilanjutkan selama dilakukan pelayanan kefarmasian di rumah. Dalam melakukan penelitian klinis obat di rumah, apoteker sebaiknya telah memperoleh dan memiliki informasi yang cukup tentang protokol penelitian obat. Yang ke-11 ada proses penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Di sini ada kriteria penghentian pelayanan kefarmasian di rumah. Yang pertama ada hasil pelayanan tercapai sesuai tujuan. Yang kedua, kondisi pasien telah stabil. Yang ketiga, keluarga sudah mampu melakukan pelayanan di rumah sendiri. Yang keempat, pasien dirawat kembali di rumah sakit. Yang kelima, pasien menolak pelayanan lebih lanjut. Yang keenam, pasien pindah tempat ke lokasi lain. Dan yang ketujuh, pasien meninggal dunia. Sekian presentasi dari tugas kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.